Kasus KDRT suami istri yang terjadi di Kota Depok masih menunggu perkembangan selanjutnya. Pihak kepolisian sementara ini masih melakukan penangguhan penahanan terhadap pasangan suami istri tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan jajaran mendatangi Mapolres Metro Depok. Perkara yang terjadi antara Bani Idam dan Putri Balkis Pasutri yang terlibat penganiayaan menurut Karyoto. Saat ini penyidik Polres Metro Depok tidak melakukan penahanan terhadap keduanya. Lebih lanjut, Karyoto mengatakan terhadap Pasutri tersebut sebenarnya bisa dilakukan penahanan. Namun karena alasan ingin menyatukan keluarga, penangguhan penahanan pun dilakukan. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan, ya, di satu pihak dan di pihak lain. Makanya kemarin saya perintahkan, coba cek Pak Kapolres, kenapa penanganan perkara seperti itu. Dan saya di awal juga mengatakan yang adil lah, ya, yang adil dalam menegakkan sebuah perkara, saya bilang. Dan kemarin juga sudah dilakukan penangguhan penahanan. Ya, penangguhan penahanan artinya di kedua belah pihak, sementara antara suami yang melaporkan istri dan istri melaporkan suami sama-sama tidak ditahan. Memang kondisinya sebenarnya di dua belah pihak ini suami istri dua-duanya bisa dilakukan penahanan, ya. Karena kita semangatnya adalah keutuhan rumah tangga dan keluarga. Kami menghimbau nanti pada saat suami karena melakukan pengobatan akibat kekerasan yang dilakukan istri, ada hal-hal yang perlu dilakukan pengobatan. Ya. Demikian juga untuk istri yang mungkin sekarang kondisinya sudah lebih baik, ya, untuk merenungi kejadian yang kemarin itu apakah masih bisa keluarga disatukan kembali. Kedatangan Irjen Karyoto ke Mapolres Metro Depok untuk memastikan penanganan perkara KDRT yang melibatkan Pasutri Bani Idam dan Putri Balkis. Kepolisian masih menunggu langkah kedua belah pihak apabila kedua belah pihak nantinya akan menempuh restoratif justice. Kepolisian akan memfasilitasinya, bahkan jika diperlukan Polda Metro akan mengambil alih kasus ini. Kedatangan Kapolda Metro Jaya didampingi Direktur Kriminal Umum Kombes Hengki Haryadi dan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih Anda masih menyaksikan saluran 8 pagi. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 726,25 gram dari 3 jaringan lintas provinsi sejak Januari hingga Mei 2023. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini menyelamatkan kerugian negara sebesar 2,54 miliar rupiah. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku menggagalkan peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 726,25 gram di wilayahnya sejak Januari hingga Mei 2023. Penyeludupan narkotika ini dilakukan oleh jaringan lintas provinsi yang ditangkap dalam kurun waktu berbeda. Di antaranya pada Maret 2023 dengan barang bukti 113 gram sabu jaringan Pontianak Maluku, di April 2023 dengan barang bukti 22,98 gram dengan jaringan Jakarta Ambon, dan Mei 2023 dengan barang bukti sabu sebanyak 589 gram jaringan Sumatera Ambon. Kepala BNN Provinsi Maluku Brigjen Rohmat Nur Sahid dalam keterangannya kepada wartawan di kantor BNNP Kamis kemarin mengatakan, dari sabu yang diamankan, pihaknya berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 2,54 miliar rupiah. Selain itu, kata dia, dari kasus tersebut ada 17 tersangka yang diamankan dan menjalani proses hukum, yaitu 16 orang laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kemudian totalnya barang bukti itu 726,25 gram itu sabu, kemudian tembakau sintetis 0,57 gram. Kalau kita uangkan dengan kisaran di sini 3 juta sampai dengan 3,5 juta untuk sabunya 1 gramnya, itu totalnya 2,541 atau 2.541.870.
Brigjen Rohmat Nur Syahid menambahkan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku terus berupaya untuk mengungkap peredaran gelap narkotika serta meringkus sindikat narkotika yang beroperasi di Maluku.